Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang berjudul Deso Gondomayit. Nah, menurut aku cerita ini tuh scary banget guys. Nah, tapi spesial buat kalian, aku buatkan dalam video aku ini guys. Jadi aku bawakan di video aku ini dengan gaya dan bahasa aku sendiri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Malam ini, izinkan saya memulai sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang. Seseorang yang menurut saya spesial. Karena saya sudah kenal dia lama. Lama sekali. Meskipun tidak pernah satu sekolah, satu kampus, ataupun satu pekerjaan, tapi saya sudah menganggap dia abang kandung saya sendiri. Sudah lama seingat saya untuk main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu untuk mencari kerja serabutan. Dan hari ini, saya balik lagi ke kota ini untuk ketemu seseorang. Seseorang yang tidak tahu kenapa selalu bikin saya kangen. Ya, kangen. Kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut saya menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu saya ingat. Cerita tentang Deso Gondomayit. Deso Edan, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Saya bertanya penasaran. Bagaimana tidak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami pun sahut menyahut, membuat saya semakin penasaran. Sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti di hadapan kami. Mas Erik. Iya, Mas Erik. Sosok yang juga saya kenal akrab. Datang, duduk dan memesan kopi. Di sini, saya melihat Mas Damar melihat Mas Erik dengan mata lirikan. Rik, ini loh. Ceritakan cerita waktu kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita menyasar di sebuah desa Gondomayit, kata Mas Damar. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja. Sudah, lupakan saja, kata Mas Erik. Mendengar itu, saya pun langsung memohon. Sejujurnya, saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, saya sudah tidak asing lagi dengan cerita hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa saya yang akan membayar kopi ditambah rokok untuk ceritanya. Akhirnya Mas Erik pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kotak pahlawan ini. Saya menyerengitkan dahi. Kamu tahu daerah di balik gunung itu? Saya mangguk. Di sanalah desa itu berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di universitas, salah satu universitas yang cukup terkenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi
Tidak ada satu anggota pun yang sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun ikut akhirnya bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam. Terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggamannya. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga di sana. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, tapi ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1-2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mar. Kita tinggalkan KTP di sini dan tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya akan datang. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat. Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Persiapan untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun, masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Mas Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong seperti itu, kata Mas Damar. Ada yang membuat Mas Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Mas Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakang mereka. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Mas Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Mas Erik tak merasakan apapun. Melihat Mas Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Mas Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Mas Damar berhenti, disusul Erik. "Rik," panggilnya. Mas Erik pun mendekat dan menatap Mas Damar yang leluasa mencari pandang. "Opo?" "Ayam," kata Mas Erik mengulangi. "Dengar tidak ada suara ayam?" Mas Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Mas Damar dengar. Namun,
Erik menegaskan bahwa itu tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. "Gak ada," kata Erik. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti petanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat seperti ini. Damar dan Mas Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Mas Damar dan tidak didengar Mas Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakan, "Ciancuk, bau bunga sembujo." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak sepantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasakan hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam berbauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar, yang izin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik menatap sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, menegakkan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Erik terus melihatnya. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang benar nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih untuk diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ono opo Torik?" "Ora ono opo-opo," jawab Erik. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi, ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air di dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, sesuai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang pun tidak ada. Hampir 2 jam. Damar dan Erik hanya berada di area itu saja. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan untuk pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki yang menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu.
Disinilah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Disinilah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama kali pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan seperti ini? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Mas Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar tidak tahu lagi harus ngomong bagaimana dengan kondisi Mas Erik. "Gimana, Mar? Bisa lanjut atau tidak?" kata Erik. Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. "Sialan, kenapa kamu ini?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. "Gak tahu, Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan ya? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa sosisnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyari seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayat yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itulah yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iringan-iringan musik gamelan itu. Dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan rombongan mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua di punggungnya. Ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu. Lalu ia mendekat.
Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Waltuk. Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Waltuk itu adalah demit atau lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diseletek area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi, karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju dan diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu selama perjalanan. Si nenek bercerita banyak hal, salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu mereka tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa, Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium, kata si nenek tersebut. Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo, Mbah. Si nenek pun mengangguk. Tidak apa-apa, kalau hanya sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu yang baru berbahaya. Sebenarnya, kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena saya gak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayaan aja ya, mohon maaf. Oke, dimaafkan. Lanjut. Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Biarkan saja, nanti juga akan pergi dengan sendirinya, kata Simbah. Benar, rupanya di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata-bata dan semen. Tepat di rumah sudut paling ujung. Gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di situ, kata Simbah. Simbah masuk ke ruangan dalam. Sedangkan Mas Erik dan Mas Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir, hanya karena kencing bisa terjadi seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di area ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. Minum ini. Lalu pas minum nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak, kata Simbah. Berusaha keras berdiri. Mas Damar menegak air itu. Sekarang masuk rumah. Jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan bala sodo. Namun, Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin. Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk beristirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu kembali. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan berekspresi tidak menyenangkan.
Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik menjadi semakin gelisah. Si Mbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup. Si Mbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah si Mbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak kecil pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun akhirnya ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang yang sudah menunggu. Benar dugaannya. Ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Mbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun, ia mencoba untuk menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada dua tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam itu adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Mbah. Jancuk lah, batin Mas Erik. Seolah nggak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang mendengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang digedor pintu itu kah? Tanya saya. Mas Erik menghisap rokok lama lalu mengangguk. Gak mungkin, kata saya mencoba berkilah. Namun sengahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Mau tidak mau Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-ngalun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah yang dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Saya nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Tanya saya. Mas Erik masih diam. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sunyi, sepi, setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarilah Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tidak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran sosisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar terdiam. Berdiri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang terlebih terlihat seperti gubuk itu.
Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan-pelan, rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi sebuah bebauan daun sirih, tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Nah oke guys, segitu dulu video dan cerita kali ini. Tapi ceritanya belum selesai, nanti ada kelanjutannya di part 2 ya guys. Jangan lupa saksikan kelanjutannya di part 2. Nah semoga kalian suka dengan ceritanya dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, segitu dulu videonya. Sampai ketemu di part selanjutnya and bye-bye.